Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Novidiantari, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa integratis, ya, artinya menyatu padukan, mempersatukan, dan memadukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi juga dapat diartikan sebagai pembauran yang menyatukan masyarakat. Nasional yang berarti dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional yang artinya bangsa. Jadi integrasi nasional dapat dibedakan juga menjadi dua, yaitu secara politis dan secara antropologis. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya nasional dalam kesatuan wilayah. Sedangkan secara antropologis yaitu penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda untuk mencapai suatu kesatuan dan fungsi kehidupan di masyarakat. Di Indonesia, kata integrasi nasional itu masih sering juga disamakan dengan peraturan atau asimilasi. Padahal kedua istilah itu berbeda. Menurut Muhammad MD, upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu dilakukan terus agar dapat tercapainya integrasi nasional di Indonesia. Pada akhirnya, persatuan dan kesatuan yang dijadikan sebagai bangsa Indonesia inilah yang dapat lebih menjamin salah satu kehidupan bangsa Indonesia. Kuatnya salah satu dominasi kekuatan politik otoriter selama 32 tahun oleh Sumatera sebagai pemersatu utama yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu syarat-syarat integrasi. Adapun syarat-syarat integrasi yang ada di negara adalah sebagai berikut, yang dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu anggota-anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu terjadinya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang ada, nilai sosial yang disepakati dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai yang dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Posisi negara di Indonesia yaitu berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, yaitu yang berada di antara dua benua dan berdua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, sedangkan samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ancaman terhadap Hypolexos Budahankam. Dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi, yang kedua ancaman di bidang politik, yang ketiga ancaman di bidang ekonomi, yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial dan budaya, yang kelima yaitu ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yang keempat yaitu ketahanan nasional terhadap aspek Hypolexos Budahankam terhadap kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Ketahanan nasional di Indonesia sangat dinamis, yaitu bangsa Indonesia yang meliputi setiap aspek kehidupan nasional yaitu integrasi. Berikut ini merupakan ketahanan nasional yang meliputi aspek Hypolexos Budahankam. Yang pertama yaitu ketahanan dalam aspek ideologi. Ideologi adalah salah satu sistem nilai sekaligus ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung dasar terhadap tantangan dalam kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Ketahanan ideologi ini diartikan sebagai salah satu kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang merupakan ketahanan dan pengamalan dalam keteguhan kesatuan nasional dalam menghadapi dan mengatasi salah satu tantangan, ancaman, hambatan serta gagasan dalam suatu negara. Pembinaan kehidupan nasional dalam aspek ideologi. Upaya memperkuat ketahanan ideologi yaitu kegiatan memerlukan langkah-langkah pembinaan
bangsa yang perlu terus diwariskan oleh dan dilaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, yang ketiga yaitu substansi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat yaitu Pancasila yaitu sebagai pembangunan dalam NKRI. Yang ketiga, pembangunan sebagai pengamalan dalam nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu pendidikan moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ketahanan dalam bidang politik. Politik berasal dari kata politis yang mengandung makna pemerintahan atau kekuasaan. Dalam politik yang berasal dari kebijaksanaan. Ketahanan pada aspek politik bisa dapat diartikan dengan kondisi yang dinamik kehidupan politik yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang berada di luar maupun di dalam secara langsung maupun secara tidak langsung, yang menjamin ketentuan hidup politik bangsa dan negara, yaitu negara RI berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga yaitu ketahanan dalam aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan yang sangat penting yang berkaitan dengan pemerintahan, kebutuhan masyarakat yang meliputi aspek distribusi secara konsumsi yang terang dan konsumsi barang, jasa, dan dagang usaha yang meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Yang keempat yaitu ketahanan dalam aspek sosial dan budaya. Istilah budaya yang mencakup dari dua segi, yaitu kebutuhan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia harus mengadakan kerjasama dan demi kelangsungan hidup bersama. Dari segi budayanya merupakan keseluruhan tata nilai cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku. Ketahanan dalam aspek sosial dan budaya. Istilah sosial dan budaya merupakan dapat dipandang dari dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosialnya di mana masyarakat harus bekerja sama demi kelangsungan hidup bersamanya. Yang kedua yaitu dari segi budayanya merupakan hasil dari keseluruhan tata nilai dalam masyarakat hidup secara manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlibat. Yang disebut dengan sosial yaitu berarti hidup manusia bermasyarakat yang mengandung nilai arti kebersamaan, yaitu senasib, sepertanggungan, dan solidaritas yang merupakan salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sementara itu budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta rasa karsa manusia yang menubuhkan gagasan-gagasan dan yang menjadi kekuatan penduduk dalam menggerakkan kehidupan. Ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan di Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara RI. Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan penyusunan, mengarahkan dan mengembangkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh kehidupan. Pertahanan keamanan negara RI bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bangsa negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional di Indonesia, yaitu adapun untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia perlu yang pertama memiliki semangat perjuangan bangsa dan negara yang bertujuan untuk membentuk perjuangan non fisik
B yaitu strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam menghadapi integrasi nasional. Pertama, strategi dalam mengatasi ancaman non-militer. Globalisasi telah berpengaruh kepada semua bidang kebutuhan, di antaranya yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertahanan dan keamanan, hal tersebut dampak bahwa ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan integrasi nasional tidak hanya bersifat militer tetapi juga bersifat ancaman non-militer. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang harus dikedepankan oleh globalisasi di bidang ideologi politik, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Tersebut oleh negara-negara adanya di Amerika Serikat dan sekutunya. Dijadikan strategi acuan bagi negara lainnya yang tergolong sebagai negara berkembang. Negara berkembang tersebut. Selanjutnya itu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum penyuluh di bidang politik globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi sejak digulirkan liberalisme ekonomi. Strategi mengancam di bidang ekonomi. Sebenarnya sebelum menyeluruh bidang politik, globalisasi lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi sejak digulirkan liberalisme ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15 tahun. Mendirikan persatuan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangan dan berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi semakin mencapai perluasan. Selanjutnya itu strategi dalam mengatasi ancaman militer. Ancaman militer akan sangat berpengaruh apabila tidak diatasi. Oleh karena itu harus diterapkan strategi yang untuk mengatasinya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam penguasaan ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang pertama, tiap-tiap negara harus berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan masih dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia yang oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan dan lainnya. Yang keempat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Konsentrasi saya yaitu materi yang mengenai kasus-kasus bidang impoliksus budaya dalam pertahanan dan keamanan. Apabila ada kesalahan kata maupun ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.